Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, dengan ini bukan kami ya, saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia dan Uni Eropa. Saya dari Condro Visoko Rohmanotomo Putro dengan NIM 0222111005, Prodi Fisioterapi. Ya, kita langsung saja. Nah, ada undang-undang di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mana data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Jadi ada data digital sama data manual, kurang lebih seperti itu. Ini peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Pengaturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dan setahu saya ya teman-teman, mohon dikoreksi, banyak undang-undangnya. Jadi ada peraturan menteri, ada undang-undang, jadi masih agak rancu gitu. Yang kadang masih ada kontradiksinya gitu loh, antara undang-undang dan undang-undang lain. Undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Kita masuk ke peraturan GDPR atau General Data Protection Regulation. Yang mana menurut GDPR adalah data pribadi pengertian secara luas, yaitu setiap informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Kurang lebih sama, tetapi ada tambahannya. Jenis-jenis data pribadi yang diatur dan dilindungi oleh GDPR diantaranya adalah nama, Internet Protocol Address atau IP address, gambar, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail informasi medis. Jadi, secara garis besar, kita bisa simpulkan kalau di perbandingannya adalah di GDPR ini yang Uni Eropa lebih kompleks ya teman-teman. Jadi ada klasifikasinya, itu kalau di Indonesia itu secara garis besar, tapi kalau di GDPR yang dilindungi itu ada klasifikasinya. Nah, peraturan tersebut memberikan hak pada konsumen untuk dapat meminta kembali salinan data mereka, hak untuk memilih keluar dari sistem, dan hak agar data mereka dihapus. Jadi untuk di Uni Eropa atau GDPR itu bisa dihapus teman-teman. Kalau kita sudah mau keluar, misalnya kita data di rumah sakit di London gitu, kita mau tutup kayak tutup buku gitu ya, itu bisa dengan gampang. Karena memang hak itu tertulis pada undang-undang GDPR-nya. Nah, komparasinya kurang lebih ini adalah paparannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang mana secara garis besar saya bisa bandingkan. Nah, saya tidak akan membaca semua, ini cukup banyak. Bukan cukup banyak, sebenarnya simpel ya. Perbandingannya ada dua. Yaitu kalau di GDPR itu ada klasifikasinya, seperti yang saya bilang. Ya, berupa nama, alamat IP, gambar, foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, dan lain-lain. Sampai detail medis pun di GDPR ada klasifikasinya. Dan kalau di Indonesia itu masih terlalu general. Klasifikasinya nggak ada. Dan yang kedua adalah yang kedua itu tentang mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Nah, di Indonesia itu belum ada penghapusan data pribadinya. Dan yang ketiga itu ada pengawasan pengolahan data. Dan yang keempat ada standarisasi formulir privacy policy yang ada di biasanya kalau kita daftar akun medsos gitu, ada term and condition-nya.
Itu yang akan yang ada di Uni Eropa atau di GDPR. Terus kalau di Indonesia tuh kayak nggak ada tuh yang poin 3 dan poin 4 gitu. Jadi nggak ada dari standarisasi privacy policy, nggak bisa dihapus dan segala macam. Tapi sebenarnya untuk dihapusnya bisa, cuman kalau di Indonesia itu harus pakai pengadilan gitu loh, putusan pengadilan. Jadi agak ribet lah. Step-stepnya tuh agak ribet. Bisa tapi agak ribet. Nggak nggak se nggak semudah yang ada di GDPR di peraturan GDPR. Ya semoga kedepannya kita bisa memperbaharui undang-undang perlindungan data ya. Jadi mirip-mirip karena mungkin ada itu politis ya teman-teman. Tapi yang itulah urusan kita, paling nggak kita bisa mengerti dulu perbedaannya. Jadi perbedaannya pertama klasifikasi, kedua pengamanan, ketiga ada pengawasan di pengelolaan data. Kalau di Indonesia masih agak rancu gitu. Saya yakin dilindungi juga, cuman tidak ada peraturan yang terinci gitu. Dan ingat kalau mau dihapus di Indonesia harus melalui putusan pengadilan. Kalau di Uni Eropa GDPR itu langsung aja dihapus bisa. Ya baik, kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Presentasi singkat. Berikut adalah sumber-sumber materi yang saya ambil dari sumber-sumbernya bisa di sini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.